Nathan Jawon resmi dipanggil ke timnas Indonesia U23. Korea Selatan anggap Indonesia kekuatan baru di Asia. Timnas Vietnam kini malah tiru langkah sekuat Garuda. Martin Paes langkah lagi resmi jadi WNI. Pelatih Filipina sesumbar bakal kalahkan timnas Indonesia di GBK. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar pertama datang dari media Korea Selatan. Media itu menyoroti tentang skuad Garuda yang berhasil melibas Vietnam dengan skor 3-0. Seperti diketahui, timnas Indonesia tampil apik pada 2 laga kualifikasi Piala Asia 2026 bulan Maret ini. Pasukan Sintayong mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 dan 0-3, sekaligus menjadi tim Asia Tenggara yang mencatatkan hasil sempurna. Tambahan 3 poin membuat Indonesia berada di posisi kedua klasemen dan dalam jalur yang tepat untuk melaju ke putaran ketiga. Selain itu, mereka akan berjuang untuk lolos ke Piala Asia edisi selanjutnya. Media asal Korea Selatan yakni Nate juga menyoroti soal tersebut. Sintayong dengan pasukannya sukses memberikan kejutan. Sebelumnya mereka berhasil menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Kemenangan atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin menegaskan bahwa skuad Garuda sudah jauh berubah. Sintayong dari Indonesia semakin dekat untuk lolos ke putaran final Piala Dunia Amerika Utara dan Tengah 2026. Dia baru-baru ini membawa Indonesia lolos ke Piala Asia di Qatar. Ini adalah pertama kalinya dalam 16 tahun Indonesia lolos ke turnamen tersebut sejak 2007, ketika mereka menjadi tuan rumah. Tulis laporan media asal Korea Selatan itu. Tim ini menunjukkan kepada tim-tim Asia bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, mengalahkan Vietnam di babak penyisihan grup dan menahan Jepang dengan 1 gol. Lanjut Nate. Media Korea Selatan itu memuji timnas Indonesia yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Mereka bahkan menyebut timnas Indonesia adalah kekuatan baru di Asia. Kabar selanjutnya datang dari media Vietnam. Media itu menyebut Vietnam harus belajar dari Indonesia soal naturalisasi dan patut meniru langkah tersebut agar tidak makin ketinggalan. Bong Da dalam ulasannya mengakui bahwa timnas Indonesia mengalami peningkatan kualitas yang luar biasa seiring kehadiran pemain-pemain naturalisasi yang selama ini belajar dan berkarir di Eropa. Kita bisa menyebut sejumlah nama seperti Sandy Wells, Ivar Jenner, Mark Locke, Rafael Strijk, Jair Zes, Nathan Jawon, Tom Haye, atau Ragnar Oratmangun. Semuanya membuat Indonesia jadi tim yang kuat dan sulit dikalahkan. Tulis Bong Da. Bong Da juga menyebut bahwa Vietnam sudah seharusnya menyadari bahwa program naturalisasi di Asia Tenggara saat ini sudah jadi tren yang berlaku umum. Karena itu, Vietnam juga harus merespon langkah tersebut dengan baik. Sukses Indonesia menarik pemain berdarah Indonesia membawa banyak pelajaran bagi pesepak bola Vietnam. Ketika isu naturalisasi sudah jadi tren yang umum berlaku di wilayah ASEAN, bukan hanya Indonesia, melainkan juga Thailand, Singapura, atau Malaysia, yang juga melakukan hal ini dengan sukses yang signifikan. Momen seperti Nguyen Philip atau sebelumnya dan Van Lam masih terlalu kecil bila dibandingkan kebutuhan yang diperlukan di momen saat ini, kata Bong Da menerangkan. Bong Da juga menilai timnas Vietnam bisa mempertimbangkan nama-nama pemain asing di Liga Vietnam, sambil membidik talenta di seluruh dunia yang punya darah Vietnam. Karena itu, Bong Da berharap pengurus Federasi Sepak Bola Vietnam bisa bergerak signifikan. Sepak bola Vietnam memiliki banyak sumber pemain di seluruh penjuru dunia. Banyak nama yang sudah membuktikan kemampuan di klub dan ingin berkontribusi di timnas Vietnam. Bahkan di Liga Vietnam, 2 pemain berkualitas yaitu Rafaelson dan juga Hedrio sudah berkali-kali menyatakan keinginan membela timnas Vietnam. Kabar selanjutnya datang dari Martin Paes. Ya, anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI yakni Andri Erawan memberikan perkembangan terbaru dari naturalisasi Martin Paes demi membela timnas Indonesia. Naturalisasi Martin Paes secara hukum Indonesia masih berjalan positif, namun tidak mengenai legal FIFA.
perpindahan Federasi Martin Paes dari Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB ke PSSI bisa terjalan status FIFA. Henry mengatakan bahwa kasus Martin Paes tengah dibawa PSSI ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga Aliansi CAS. Namun mantan CEO Mitra Kukar itu tidak mengungkapkan pokok permasalahannya. Kami masih menunggu Martin Paes, dia kan belum resmi, sebab masih ada masalah di CAS, kalau tidak salah, ujar Henry mengatakan. PSSI sudah ingin mengajukan banding terhadap status FIFA supaya peralihan Asosiasi Martin Paes dikabulkan dengan syarat untuk bermain dengan timnas Indonesia. Sebenarnya, naturalisasi Martin Paes telah disetujui oleh DPR RI berbarengan dengan Tom Haye Ragnar Oratmangun pada bulan ini. Namun keduanya lah yang lebih dulu diambil sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan status FIFA yang terbit terakhir pada 2022, Martin Paes dapat terhambat pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Kabar selanjutnya datang dari pelatih timnas Filipina. Ya, Tom Saintfiet sesumbar bakal kalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab dia merasa timnya masih punya harapan untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Filipina masih mempunyai harapan untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, meski sedang terpuruk di dasar klasemen sementara grup F putaran kedua. Tetapi The Skulls, julukan timnas Filipina, harus menyapu bersih kemenangan dalam 2 pertandingan terakhir di grup F. 2 pertandingan terakhir di grup F adalah melawan timnas Vietnam pada 6 Juni 2024 dan timnas Indonesia pada 11 Juni 2024. Jika berjalan mulus, The Skulls akan mendapatkan total 7 poin dan berkesempatan untuk lolos ke putaran ketiga. Saintfiet optimis timnas Filipina bisa melewati tantangan berat ini untuk lolos ke putaran ketiga. Pelatih asal Belgia itu sesumbar bisa mengalahkan Vietnam dan timnas Indonesia dalam laga tandang. Kami bisa mendapatkan 7 poin dan jika kami mendapatkan 7 poin, itu berarti kami telah mengalahkan Indonesia di tandang, kata Saintfiet. Dengan sepengetahuan saya, head to head dihitung sebelum selisih gol. Jadi, jika kami mengalahkan Indonesia dan mereka bermain imbang di sini, artinya kita akan lebih unggul dari Indonesia, jelas Saintfiet.